Izin ya, saya. Mas, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya tetap pada Nur Muhammad kepada kita semua, limpahan rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, rahmat yang paling besar tetap dalam mengingat Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita, sebagai uswatun hasanah yang tetap menjadi teladan bagi kita semua. Sahabat Taubi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Wa'alang Amri Lubis yang akan membawakan topik diskusi kita yang berjudul Pengingat Lalai. Sahabat Taubi, sebelum kita mulai diskusi kita, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah seraya membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, pada Quran surah bagian ke-7 pada Al-Fatihah pada ayat Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada ayat tersebut bermakna jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, sahabat Taubi, bermuara pada surat Al-Fatihah tersebut, maka kita mengambil beberapa bahagian yang penting. Yang pertama, pengingat lalai atau ghaflah. Sahabat Taubi, ghaflah atau sesat mengacu pada dalil yaitu surat Al-Fatihah ayat 7 bagian kedua. Secara bahasa bermakna lalai. Sebagaimana kata ini bersesuaian dengan kata al-ghafil yang artinya kaum yang lalai, lupa atau ceroboh. Bagaimana mengingat lalai? Di dalam Al-Quran yang berarti dolin. Sahabat Taubi, ghaflah atau lalai merupakan sifat dasar manusia, di mana Allah dengan sengaja meletakkan sifat lalai pada setiap manusia, sehingga tak satu pun manusia dapat menghindarinya. Ada 3 hal sebagai pengingat lalai. Yang pertama, adakah kita masih mengingat ketika Allah berkata saat di alam ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, kami saksikan dengan nyata. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Namun manusia lupa setelah terlahir ke dunia. Yang kedua, adakah kita masih mengingat ketika Allah menetapkan langkah, rezeki, pertemuan dan maut ketika berada dalam alam rahim? Yang ketiga, adakah kita masih mengingat dan memikirkan kisah Nabi Allah Adam alaihissalam, manusia pertama selaku pelaku kelalaian atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan? Yang keempat, lalai adalah pemicu terjadinya kesesatan. Sesat tidak dapat dicegah dan dihindari. Mengapa lalai? Karena tidak ingat.
Nah, solusinya adalah mencari penawarnya, yaitu ingat atau berzikir. Hal ini sesuai dengan Al-Hajj ayat 46 bermakna, tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukankah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Makna tersirat ayat ini adalah percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, yang intinya adalah Allah mengingatkan manusia yang berjalan tidak menggunakan akal dalam dadanya, tetapi untuk selalu menggunakan mata dan telinga zohirnya untuk mengingat hakikat diri. Allah mengingatkan manusia yang selalu menggunakan sisi zohir dan batin yang tertutup dari nurullah sebagai pengingat hati menjadi buta disebabkan kelalaian yang menyebabkan lupa atau tak ingat Allah. Tidak mau manusia mengenal dirinya untuk kembali ke asal, membiarkan sisi zohir berkuasa hingga melupakan kolbu sebagai sumber diri untuk mengenal Allah. Sahabat Taubi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konklusi, ghaflah adalah sifat dasar manusia yang tidak dapat dicegah atau dihindari. Allah bersengaja meletakkan sifat dasar lalai agar manusia mau belajar, berpikir dan mengenal dirinya sebagai syarat utama mengenali Tuhannya. Allah mengingatkan manusia untuk menggunakan akal dan kolbu dalam dadanya. Allah mengingatkan manusia yang selalu lalai, yang menyebabkan lupa kepada Allah karena tidak mengenal dirinya, sehingga sisi johir berkuasa dan melupakan sisi batinnya. Mari kita evaluasi untuk selalu ingat dengan memperbaiki diri, dengan menghindari sejauh mungkin sikap lalai. Sahabat Taubi, mungkin itu sebagai penghujung dari diskusi kita. Marilah kita tutup seluruh diskusi kita dengan berserah diri kepada Allah seraya membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi tetap dari WW Khair MID dan WW Bank Panca MID dan lain-lain.